Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, di mana saja Anda berada. Baiklah, di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial. Kita akan membuat SKP pada PMM. Kita akan membuat pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Belajar. Langkah pertama, kita buka Google Chrome. Selanjutnya kita ketik platform Merdeka Belajar. Kemudian kita klik enter. Nah, ketika tampilan seperti ini muncul Bapak Ibu, kita ambil yang paling di atas, yaitu yang ini, guru.kemdikbud.go.id. Kita klik ini. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik bagian kanan atas, buka PMM. Nah, di sini kita perlu login masuk Bapak Ibu. Cara masuknya bagaimana? Kita menggunakan akun belajar ID. Kita masuk. Kita menggunakan akun belajar ID. Ini langsung masuk karena tadi sudah input akunnya dan passwordnya. Untuk akun belajar ID sendiri, Bapak Ibu bisa langsung meminta kepada operator sekolah akun dan passwordnya. Nah, ini tampilan yang akan muncul di bagian depan. Ini untuk akunnya Ibu Elsye Gahiu. Kita lihat. Nah, ini ada halaman pengembangan diri, ada 6 bagian di sini. Ada yang kita fokus saat ini adalah pada pengelolaan kinerja. Jadi SKP itu kita akan olah di sini, Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja kita klik. Nah, kita lihat 1 sampai 31 Januari kita akan memulai perencanaan kinerja. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat. Kita pastikan ini ya Bapak Ibu. Cek data diri. Pastikan jenjang jabatan sudah sesuai. Kita edit di sini jika ada yang belum sesuai. Nah, ini pangkat golongan Ibu Elsye Gahiu, itu pangkat golongannya adalah 3D. Kita klik 3D. Oke. Jenjang jabatannya adalah ahli muda. Satuan pendidikannya adalah SMP Alegan Tubelo. Jika ini sudah benar, nama dan NIP-nya, maka kita akan cek lagi 1983 1121 2009 03 2003. Ya, ini sudah benar NIP-nya. Kita simpan. Oke. Jika sudah selesai, jadi Bapak Ibu di bagian cek data diri, Bapak Ibu bisa menggantinya, klik di bagian edit. Ini tinggal Bapak Ibu menyesuaikan bagian pangkat golongan, karena seringkali mungkin operator sekolah belum mengganti ketika Bapak Ibu sudah naik pangkat. Misalnya Ibu Elsye tadi, pangkatnya masih di penata 3C, sementara secara real beliau setelah pangkatnya telah 3D, penata tingkat 1 itu sejak 1 Oktober 2023. Jadi ini kita langsung saja menggantinya menjadi penata tingkat 1 3D. Jenjang jabatan untuk 3D, dia masih ahli muda. Nah, Bapak Ibu jika ini sudah selesai, nama sudah tidak ada yang keliru, NIP
dan bahkan satuan pendidikannya, kita langsung klik simpan. Jika sudah, kita langsung klik data sudah sesuai. Nah, saat ini data hanya bisa diedit satu kali. Jadi Bapak Ibu tolong pastikan jika sudah sesuai, terutama yang bagian ini ya Bapak Ibu, pangkat golongan. Ini Ibu R sudah benar, 3D, ahli muda. Kita klik data sudah benar. Ya, jadi data Ibu R sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan sama-sama mengelola pengembangan kinerja dari Ibu R atau SKP yang menjadi fokus dari pekerjaan kita untuk membuat SKP adalah kita melihat dulu rapot pendidikan dari satuan pendidikan. Jadi kalau Ibu R di SMP Alegan, berarti kita melihat rapot pendidikan dari SMP Alegan. Oh ternyata untuk SMP Alegan itu dari 3 dimensi. Untuk dimensi manajemen kelas cukup, dukungan psikologis baik, metode pembelajarannya cukup. Jadi kita lihat masih ada 2 dimensi, yaitu manajemen kelas dan metode pembelajaran yang cukup. Jadi Ibu Els bisa mengambil antara 2 ini, manajemen kelas atau metode pembelajaran. Ini nantinya akan misalnya guru di sana di SMP Alegan ada berapa banyak, nanti dibagi saja Bapak Ibu. Misalnya guru di SMP di sekolah Bapak Ibu misalnya ada 30 orang, berarti kita bagi saja. Tapi disesuaikan. Ini hasil dari rapot pendidikan, jadi kita utamakan yang bagian cukup ya Bapak Ibu, itu yang diperbanyak. Kalau ini sudah baik, berarti kita tidak perlu ambil yang ini juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan, saya mengerti. Ternyata dari ketiga, dari dimensi yang tadi, itu ini yang muncul ya. Ya, manajemen kelas dan metode pembelajaran. Tinggal kita memilih saja yang mana. Kita pilih metode pembelajaran. Kita lihat instruksi pembelajaran, kita pilih yang ini, kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Ya, kita pilih yang ini, yang pembelajaran, karena dia rapotnya masih cukup ya. Oke, kita lihat rencana hasil kerjanya di sini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokokarya, simposium atau studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya, jadi ini Bapak Ibu mengikuti semacam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya ada seminar atau apa, atau Zoom meeting atau apalah, segala hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, misalnya di sini dalam satu semester itu Bapak Ibu mengikutinya misalnya 2 kali. Nah, poinnya 8. Ini masih kurang ya, Bapak Ibu masih kurang poinnya. Kita tambah lagi. Tambah untuk rencana hasil kerja yang kedua. Kita pilih lagi. Rencana hasil kerja yang kedua apa? Misalnya ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum mereka. Jadi ini bisa digunakan pada saat Bapak Ibu MGMP di sekolah. Bisa. Ya. Berarti dia per semester 1 kali kegiatan. Oke. Karena ini kita rencanakan Januari sampai dengan Juni ya Bapak Ibu, ini Januari sampai Juni, jadi 1 semester. Kita lihat masih kurang 16 poin. Poinnya masih kurang, berarti RKH-nya kita tambah.
Kita tambah lagi Bapak Ibu. Oke, kita tinggal pilih lagi. Poin. Nah, ini. Misalnya kita ambil yang ini. Meningkatnya kompetensi peran sebagai penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, biasanya kan Bapak Ibu menyusun perangkat ajar pada saat MGMP, jadi bisa ambil yang ini. Nah, sudah memenuhi. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas tambahan. Tinggal kita lihat tugas tambahan ini, Bapak Ibu, tugas tambahan ini tulisannya di sini opsional, maksudnya apa? Disesuaikan dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan pada jenjang pendidikan. Jadi surat keputusan Kepdikbud, misalnya kita lihat saja di sini, bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali di sini, jadi tinggal kita pilih saja. Nah, di sini misalnya tambahan sebagai wali kelas. Jadi kalau Ibu Els sebagai wali kelas, kita tinggal klik ini. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, perilaku kerja di sini dia berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ada 7 poin Bapak Ibu, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 7 poin di sini. Kita isi satu-satu, disesuaikan saja Bapak Ibu. Nih, perilaku yang ini akan difokuskan di tahun ini. Bersikap ramah, oke. Menerapkannya bagaimana? Ya, standar yang sama pada semua pihak. Selanjutnya akuntabel. Yang difokuskan adalah melaksanakan tugas jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini apa? Bertanggung jawab atas yang sudah dilakukan dan bersedia dievaluasi. Selanjutnya kompeten. Pilih di sini, membantu bersedia dan cara untuk saling belajar. Penerapannya apa? Memotivasi berbagi pengetahuan. Selanjutnya aspek harmonis, kita pilih. Ini keuntungannya Bapak Ibu, karena kalau SKP yang di EKIN BKN itu harus kita menginputnya secara manual, kita mengetiknya secara manual. Sementara di SKP di PMM ini telah ada Bapak Ibu, kita hanya memilih saja. Sesuaikan saja Bapak Ibu. Yang kita buat ini adalah perencanaannya untuk Januari sampai dengan Juni. Oke, jika sudah, yang paling terakhir ya. Ini tinggal Bapak Ibu cocok-cocokkan saja dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, selanjutnya kita ke rangkuman. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu cek lagi RHK-nya, rencana hasil kerjanya. Apabila ini Bapak Ibu merasa sudah sesuai, dilanjutkan ke ajukan. Tapi apabila merasa ada yang perlu diubah, Bapak Ibu tinggal klik ubah dan bisa mengubahnya. Ini sudah sesuai, jadi kita langsung saja ke lanjut ajukan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan, ajukan atau ke atasan di SMP Kaliganto. Ajukan. Nah,
Saat ini Ibu Elsie M. Wahyu sudah mengajukan SKP-nya, tinggal beliau menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Oke. Baik, saat ini kita keluar dulu dari Ibu Els. Kita akan masuk akunnya kepala sekolah. Kepala sekolah SMP Alegan, Ibu Matilda Budiman. Oke. Nah, kita lihat. Ini tampilannya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa untuk pengelolaan kinerja atau SKP punyanya kepala sekolah, sebelum tanggal 15 itu kepala sekolah hanya akan memeriksa atau menilai punya guru. Nanti setelah tanggal 15 baru kepala sekolah bisa membuat SKP mereka. Oke, ini kita lihat, kita klik pengelolaan kinerja. Di sini muncul periksa. Sebagai ini selaku kepala sekolah ya, Ibu Matilda Budiman, kepala sekolah dari SMP Alegan akan memeriksa guru-guru siapa yang telah mengajukan SKP. Nah, setelah dilihat dari beberapa banyak guru, ternyata yang sudah mengajukan ini, yang lain ini belum mengajukan ya. Ini bahasanya perlu disetujui, Ibu Elsie ini perlu disetujui, berarti Ibu Kepseknya, Ibu Matilda Budiman ini perlu untuk melakukan pengecekan. Klik di bagian cek. Cek. Ini apabila Ibu kepala sekolah merasa, oh ini sudah tepat, berarti langsung saja klik ke hasil kerja tambahan. Selanjutnya apabila Ibu kepala sekolah merasa ini sudah tetap, lanjut ke perilaku. Jika sudah, Ibu kepala sekolah tinggal lanjut ke persetujuan, klik persetujuan. Nah, tinggal di sini di persetujuan menunya sudah keluar semua ini, rencana hasil kerja utama ini dia keluar, tambahan dan selanjutnya sampai kepada ini tambahan oleh kelas, selanjutnya sampai pada ke perilaku kerja yang tadi berakhlak yang ada 7 poin itu. Oke. Jika ini sudah kepala sekolah merasa ini sudah cukup dan telah didiskusikan dengan guru yang bersangkutan, dalam ini Ibu Els, dan Ibu Els bersedia untuk mengerjakannya, melaksanakan ini apa direncanakan, kepala sekolah langsung klik menyetujui, setujui. Setelah disetujui, perencanaan kinerja tidak bisa diteruskan lagi, guru akan lanjut melaksanakan. Jadi kepala sekolah menyetujui. Ini status sudah disetujui. Jika seperti ini, pengerjaan dari kepala sekolah setelah selesai, kita keluar lagi, kita buka yang punya Ibu Els. Kita akan melihat, oke, Bapak Ibu, kita ke PPM. Kita buka yang punya Ibu Els Wahyu. Nah, setelah ini terbuka, kita pilih yang bagian pengelolaan kinerja. Nah, tadi kan atasan telah menyetujui Bapak Ibu, maka sekarang di sini sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Jadi ketika atasan telah menyetujui, guru ini atau Ibu Els ini menyepakati, kita klik sepakati. Lanjutnya ke hasil kerja tambahan, ke perilaku kerja. Nah, semua ini kita akan cek semua. Jika sudah, berarti guru yang bersangkutan dalam ini Ibu Els tinggal sepakati. Nah, sepakati perencanaan kinerja dengan menyepakati Anda akan lanjut ke pelaksanaan kinerja. Nah, saya sepakat dan
pelaksanaan kerja yang disetujui oleh kita semua. Oke. Nah, ini telah selesai Bapak Ibu. Jadi yang akan Bapak Ibu lakukan sampai batas waktu 31 Januari 2024 adalah sampai di sini dulu. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pada tutorial selanjutnya pada bulan Februari. Terima kasih.